Ustaz. Pada tanggal 27 Safar 12 tahun ke-12 kenabian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diinformasikan oleh Jibril tentang satu konspirasi besar. Orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi Muhammad. Melihat kemajuan Islam saat itu, banyak orang-orang penduduk Mekah yang bergabung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang-orang kafir Quraisy yang dikomandoi oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka sangat khawatir tentang perkembangan Islam, sehingga mereka khawatir sesembahan mereka berhala-berhala itu akan dihancurkan semuanya, dan mereka pun berkonspirasi bagaimana cara supaya Muhammad itu dilenyapkan. Dalam konspirasi ini hadirlah dari masing-masing pemuka kabilah, lebih dari 13 kabilah hadir bermusyawarah, ide bermunculan bermacam-macam, dan akhirnya ide dari Abu Jahal yang diterima. Idenya adalah Muhammad dibunuh saja, tapi yang membunuhnya mewakili dari semua kabilah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pagi harinya konspirasi ini disepakati. Akhirnya mereka sepakat malam nantinya rumah Muhammad akan dikepung, dan semua yang mewakili masing-masing kabilah itu mewakili satu orang di antara mereka dengan lengkap senjata. Mereka akan membunuh Muhammad. Berita ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Jibril. Kemudian beliau datang kepada Abu Bakar memberikan informasi untuk hijrah malamnya berangkat ke negeri Yathrib ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesepakatan ini yang menjadikan Abu Bakar sangat tersanjung, dan beliau sangat siap sekali untuk menemani Rasulullah, ya, sehingga beliau digelar dengan As-Siddiq. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Diyufur Rahman wa Diyufur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan segala hal, beliau meminta kepada Ali untuk tidur nanti malam di rumahnya. Ketika Rasulullah keluar malam hari, beliau melihat orang-orang yang para algojo sudah mengelilingi rumah beliau. Lantas Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini dibarikan dalam Al-Qur'an dalam surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa shaynahum fahum la yusirun. Artinya Rasulullah saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya mudah keluarnya dari rumah, dan orang-orang yang mengelilingi rumah beliau semua tertidur, tidak bisa melihat, dan Rasulullah berjalan dengan mudah sampai ke rumah Abu Bakar. Pagi harinya Abu Jahal dan Abu Lahab dan yang lainnya terbangun kaget melihat Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi, dan mereka mengira di tempat tidur itu adalah Muhammad, ternyata Ali bin Abi Thalib. Beliau sangat marah sekali. Kemudian dia datang langsung ke rumah Abu Bakar untuk melihat Abu Bakar. Ternyata dia menjumpai anaknya. Kemudian anaknya pun di dalam sejarah disebutkan dipukuli dan ditampar oleh Abu Jahal tadi. Subhanallah. Dan kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mereka mengumumkan di depan Ka'bah, siapa saja bisa mendapatkan Muhammad dan Abu Bakar hidup atau mati akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, singkat cerita, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sempat 3 malam lebih kurang bersembunyi di Gua Thur. Nanti akan kita kunjungi ketika di Mekah. Perjalanan berikutnya lebih kurang 1 minggu Rasulullah, ya, sampailah di suatu tempat di perbatasan kota atau di pintu gerbang kota Madinah, yang kita sudah berada di tempat itu sekarang ini, namanya daerah Quba. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan lantunan syair yang luar biasa sekali. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i. Sebelah situ jemaah saya. Ya, sini. Wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Jita syarrafta al-Madinah, marhaban ya khaira da'i.